Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. saya hari ini berada di Pantai Bulawang, ya, sebuah tempat eh, yang eksotis ya bagi saya dan punya kenangan banyak. Karena saya sering di sini waktu dulu liburan di masa sekolah dasar. Saya hari ini ketemu dengan saudara saya, rekan kita, sahabat senior ini ya, Muhammad Adil Tambono, tapi dia lebih sering dipanggil sebagai Adil Tambono. Ya. Mengapa dia dipanggil seperti itu? Nanti dia jelaskan sebenarnya. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana beliau ini mengembangkan proses kreatifnya. Karena kita tahu beliau ini juga multi talent ya. Banyak medilonesan gitu kan. Apa kabar Bung Adil? Kabar baik, Ya, alhamdulillah. itu ya, alhamdulillah ya. Ini habis lebaran jadi. Ya, habis lebaran. Jadi saya datang ke sini sekaligus Mas Siara kan. Iya. Apa yang bisa diceritakan ini? Karena saya kan mengamati aktivitasnya sejak lama, bahkan kalau saya bisa bilang sejak 20 tahun terakhir lebih ya. Nah, kalau saya tidak salah yang paling monumental itu saya lihat itu waktu ada festival teater. Festival teater Ya, waktu remaja. itu, remaja waktu itu ya. Apa yang bisa diceritakan dari proses kreatifnya nih sebagai seniman, sebagai aktor, atau pegiat kebudayaan? Ya, oke. Makasih banyak. Jadi saya mengenal dunia seni. Ya. Sebenarnya di SD pernah menjadi salah satu peserta lomba Agustusan baca puisi. Iya, iya. Itu pertama sekali saya mengenal seni. Tapi sebelumnya memang secara di usia saya sebelum SD saya juga sering masuk sebagai pakalinda ada anak gitu. Oh iya. Jadi ada dasar gitu. Ada dasar itu. Jadi mungkin karena saya dilihat pada saat ada orang naik kuda atau pamulu atau tamak, saya mungkin dilihat dari situ. Guru-guru kami di SD kami di Pandeglang kemarin itu pada saat acara SD Pandeglang depan sini? Ya, Pandeglang 050 Pandeglang. 050 ya? Plus 050 Pandeglang. Saya ditunjuk menjadi salah satu peserta untuk baca puisi. Iya. Dan saya itu lucu dulu itu pada saat itu saya baca puisi itu, saya kelas 1 SD dan pada saat itu saya belum bisa membaca. Oh, berarti puisinya dihafal? Puisinya dihafal. Kalau tidak salah puisinya dulu itu puisinya Sarbisam kalau tidak salah. Saya baca hafal mati itu ya. Yang mana itu yang puisinya? Kayaknya itu yang Sarbisam yang puisinya Sarbisam. Saya lupa judulnya tapi jelas ada penggalannya yang mengatakan bahwa sirik dalam modal kecauan lamanya dan seterusnya. Kalau bukan Sarbisam ya Musman kalau salah itu. Jadi itu nanti setelah SMA saya masuk di SMA Layonga tahun 1997. Saya diperkenalkan dengan teater. Tentunya dengan bimbingan Pak Kamarudin, Pak Komar, guru kami. Pak Komar. Ada juga Abah Tamalili pada saat itu jadi pembina Sangkan Layonga Mandar di SMA 1 Tinabu pada saat itu. Di situ saya mengenal dunia teater, tari, panggung lah seperti itu. Dari situ ada muncul keinginan saya menulis naskah, dan pada saat itu pula juga kalau tidak salah setelah tamat SMA itu, apakah masih SMA itu festival teater remaja Pak Banuai pada saat itu tahun 2000-an itu. Di situ saya di komunitas bonek pada saat itu saya didownload untuk menjadi penulis naskah dan menjadi sutradara dalam festival itu. Kebetulan itu kalau tidak salah di festival yang pertama kami ikuti saya menulis naskah dengan judul Bocah Intelek, dan pada saat itu naskah itu kalau tidak salah dan masih ada saya lihat sertifikat dan hadiahnya itu, naskah itu menjadi naskah terbaik di festival itu. 1 tahun setelah itu lanjut Kang, itu kan festival teater remaja itu kan yang tahun itu dulu dilaksanakan 3 kali. Saya di saat itu saya sudah menulis lagi naskah berjudul dengan naskah Putih Cina. Dan di situ juga di naskah itu banyak sekali penghargaan dia dapat. Jadi artinya ini sebenarnya orang-orang yang punya talenta itu bakat memerlukan panggung. Iya, memerlukan panggung. Begitu ya? Jadi aktualisasi panggung saya sebenarnya itu yang memberikan kesan dan makna tersendiri itu dalam perspektif
sudut pandang prestasi itu pertamanya itu di festival teater remaja itu. Karena ada panggung kan? Karena ada panggung. Meskipun sebelumnya itu kami di SMA selalu juga tampil di mana-mana, mewakili sekolah, bahkan pernah mewakili Kecamatan Tinabung Lama ke tingkat kabupaten dalam pertunjukan teater. Dan selalu saya kalau di Sangkarlayo itu saya selalu menjadi pemeran utama pada saat itu. Pemeran utama jadi di SMA Layonga itu saya betul-betul ini dari orang Pandu Lawang ini pada saat itu saya belum pernah mendengar sejarahnya bahwa ada orang Pandu Lawang yang pernah bermain teater. Dan saya berani menggaransi bahwa saya lah anak pertama orang Pandu Lawang pertama yang bermain teater dan menulis naskah teater. Gitu ya. Hingga saat ini. Hingga saat ini gitu. Tapi kan sudah banyak kader kan? Sudah banyak kader. Jadi itu yang menjadi motivasi diri saya untuk menggeluti dunia seni dalam dunia teater karena saya menganggap bahwa di kampus saya tidak ada pemain teater selama saya hidup dan selama saya di sini tidak pernah saya mendengar bahwa ada pendahulu orang pendahulu membaik ya di sekolah yang lanjut sekolah. Kan di sini kan dulu kan jarang sekali orang yang lanjut sekolah setelah selesai. Betul. Ya dulu kan begitulah dulu seperti itu di tahun-tahun 80-an itu. Kehidupan masih sulit. Jadi itu yang menjadi motivasi saya. Saya harus menjadi seniman lah, misalnya menjadi budayawan lah, karena saya menganggap bahwa di kampung ini belum ada melahirkan seniman budayawan yang memang bisa bergelut di dunia. Kemudian panggung dari Pandewa Lawang, Lampung, lalu kemana-mana. Alhamdulillah sudah sampai ke Singapura gara-gara persoalan panggung gitu. Dari Pandewa Lawang menuju Singapura ya gitu. Jadi teman-teman sekalian dengar di podcast ini obrolan biasa ya. Karena sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa setiap orang itu adalah narasumber. Setiap orang punya cerita, pengalaman, dan ini yang kita mau dengar ya. Saya pikir beliau belum pernah diwawancara orang. Baru pertama malah dia sering wawancara orang. Terus yang setelah teater kan juga bergelut di kegiatan misalnya pembinaan anak-anak itu. Saya lihat banyak sekolah yang menjadi asuhannya. Ceritanya panjang itu kan. Disingkat saja. Binaan anak-anak ini. Saya kan ceritanya dulu ini setelah kawan-kawan si alumni saya di Sangkarlayonga pada ke Makassar, saya sebenarnya jaga gawang di Polman. Menjaga Polewali Mandar. Teman-teman pada sekolah ke Jogja, ke Surabaya, ke Makassar, saya yang bertahan jaga gawang di sini. Salah satu bentuk bahwa saya jaga gawang, saya masuk di Unasman. Bentuklah namanya UKM Seni Kosaster Sin Unasman. Saya pendirinya itu. Kosaster Sin. Sin Unas. Tapi sebelumnya kan ada Kosaster yang kita bentuk sama-sama dulu masih Pak dosen, Pak. Kita sana masih dosen di sana dulu. Itu kan pentas pertamanya di situ. Situ jaga gawang saya bentuk. Dari situ saya dirikan komunitas teater Kakane yang fokus di teater di Balanipa. Terus saya masuk di sekolah-sekolah SMK YPP, saya mendirikan Sanggar Seni SAS Burak Sendana. Dan sampai hari ini hampir saya bisa mengatakan bahwa yang perguruan swasta di Sulbar ini hampir saya mengatakan bahwa saya punya andil mendirikan UKM seninya di dalam. Begitu. Termasuk STI DDI Polewali Mandar, dari STI KI, saya kebetulan juga menjadi pendiri di situ UKM seni YAI. Termasuk juga di Universitas Toma Kakak Majene. Saya juga salah satu pendiri UKM seninya di sana. Itulah saya mengatakan saya jaga gawang di sini. Di mana pada saat teman-teman sudah meninggalkan. Banyak hikmahnya gitu. Andai mungkin itu akan bisa dibantu orang pada suatu waktu, tapi karena kita di sini yang jaga gawang, itu bisa lebih cepat. Gitu. Tapi ada menarik ini, selain di panggung teater yang kita tahu itu kan salah satu genre yang tidak banyak diikuti orang karena itu sulit ya. Itu memerlukan latihan konsisten dan sebagainya. Saya lihat sudah bikin lagu Mandar juga. Saya mau tanya ini apa rahasianya ya? Kok bisa nyebrang jadi pencipta lagu dan menemukan talent-talent yang luar biasa itu? Ceritanya begini kan, di SMA kan kita kan sudah tahu main-main gitar, bahkan dari dasar Kalindana tadi itu
kita main gitar itu kan Iya. di situ awal kita bisa mencipta lagu. Tapi kan untuk lagu-lagu daerah itu kan awalnya saya mencoba mencipta lagu itu kan pada saat saya meninggalkan kampus, Iya. saya kan pada saat itu alasan saya meninggalkan kampus di Unasban pada saat itu pada saat saya selalu didaulat untuk menjadi sutradara video klip lagu-lagu Mandar sekitar tahun 2000-an. Iya. 2000-an itu, 2000-an ke atas itu. Karena kalau di tahun-tahun itu hampir 80% lagu-lagu Mandar pasti saya sutradaranya. Saya direktur Jadi- video klipnya kan Jadi itu. jadi ada perubahan di apa ya? Di promosi Iya. lagu-lagu Mandar itu dengan memasukkan teater ke sana. Saya masukkan unsur teater Iya, karena dari dasar teater itulah yang dilihat oleh teman-teman produser sehingga saya diberikan kepercayaan untuk menggarap proyek video klip lagu-lagu Mandar pada saat itu. Iya, iya, iya. Dari situ saya bergaul dengan mereka dan di situ saya juga, kenapa tidak saya juga di samping sejauh kenapa tidak saya bisa juga bikin lagu daerah Mandar. Dan setelah dalam perjalanannya itu, memang itu saya mulai menyadari bahwa salah satu cara melestarikan bahasa daerah Mandar adalah dengan memperbanyak lagu-lagu daerah Mandar. Itu salah satu cara yang paling efektif untuk melestarikan suatu bahasa, yaitu dengan memperbanyak itu cara pelestarian. Cara pelestarian itu. Saya baru sadar itu. Oh, kenapa memang seperti itu? Karena memang yang abadi dalam bahasa itu adalah lagu-lagu juga. Salah satu adalah lagu-lagu. Ketika lagu itu populer, Kesenian lah ya. Kesenian lah seperti itu. Jadi itu sehingga di tahun 2018 saya tidak lagi hanya sebatas sutradara dan tidak hanya lagi sebatas menjadi pencipta lagu, tapi malah menjadi produser itu. Produser lagu-lagu daerah. Level. Itu album pertama saya itu produksi teater, karena itu ya dengan judul Tragedi Perkawinan, dengan pakai lagu Tragedi Perkawinan, dan album itu terjual laris lah di masyarakat dan melahirkan dua proyek setelah proyek satu album mana setelah itu. Dan dalam album itu 11 lagu, dalam semua lagu 10 lagu itu semua adalah garapan ciptaan saya gitu. Dan itu hasil dari sebuah perenungan dan sejarah perjalanan saya, baik dari persoalan romantisme, sosial dan sebagainya. Iya. Wah, menarik ya. Iya. Atau jangan-jangan semua karya-karyanya ini karena pengalaman batin? Iya. Iya, semua akan pengalaman batin. Makanya saya kan saya menyambung itu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya baik di teater, hati-hati mengenal seniman, apalagi kalau menyakiti hatinya seniman kalau kamu tidak mau abadi dalam karya-karyanya. Iya, itu. Jadi kalau kamu tidak mau abadi dalam karya, jangan mencoba menyakiti hati seniman. Jangan mencoba mengenal seniman, apalagi mau menyakiti hatinya seniman. Kalau kamu tidak berteman saja. Berteman saja. Iya. Jadi ini menarik ya. Ini tadi saya bicara di awal tidak terlalu menggebu-gebu, tapi ini bicara saya heran juga ini ya. Sebenarnya banyak hal yang saya mau klarifikasi sama dia ya, tapi tidak usah lah dibahas ini ya. Nah, kemudian di tahun-tahun terakhir ini Bung Adil juga ini banyak berkecimpung dalam apa itu pelestarian situs budaya kita kan. Budaya tak benda dan sebagainya. Sebenarnya apa yang sebenarnya mesti dijaga itu? Kenapa mesti dilakukan itu? Ya, kebetulan di 4 tahun terakhir ini saya skip dulu yang tadi yang terlalu dia gembira kan. Saya coba pertanyaan lain dulu. Kebetulan 4 tahun ini saya menjadi penggiat budaya dari Kemendikbudristek, di mana tugas pokok kami itu adalah bagaimana bagaimana melakukan pendataan dan mengawal pendampingan tentang PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, dan yang di dalamnya itu adalah yang dimaksud dengan 10 OPK, 10 objek pemojong kebudayaan ditambah dengan mungkin satu bisa cagar dijelaskan budaya. Biar teman-teman. Jadi 10 objek pemojong kebudayaan itu yang itu yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemojong kebudayaan. Jadi strategi kebudayaan yang dimaksud strategi kebudayaan adalah pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. Jadi kan 10 OPK objek pemojong ditambah dengan satu cagar budaya ini kan ini yang mesti dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan. Itulah strategi kebudayaan kita. Itu yang mesti makanya 4 tahun ini saya 3 tahun di Polban dan tahun ini ke Mamasa, di rolling ke Mamasa tahun ini, tapi tetap di Kabupaten Induk. Itu tugas kami itu melakukan pendataan 10 objek pemojong kebudayaan.
pendataan itu bisa terbaca dan bisa tergambarkan ketika sudah ada ketika itu dimasukkan di borang atau PPKD atau pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Iya. Karena itu sudah tergambar di situ. Mana yang mau dilestarikan, Betul. atau mana yang mau dikembangkan, dan itu PPKD itu harus tetap diupdate. Yang disebut dengan pemutahiran PPKD. Karena tiap tahun itu kan PPKD pasti berubah. Betul. Contoh kecil misalnya, dalam PPKD itu kan namanya pelaku budaya. Iya. Di Mandar ini kan kami juga kawal kemarin ini ada itu kerja-kerja kami itu ada maestro yang kami usulkan, dan yaitu Bapak Tima sudah ditetapkan sebagai maestro Pakacapi Tumane. Terus kedua adalah Tomalabita Pamulisana sebagai penerima sati lancena kebudayaan dari Bapak Presiden langsung. Itu kerja-kerja penggiat budaya melakukan pendataan dan melakukan pengusulan ke kementerian, dan alhamdulillah kita di Sulbar ini ada 2 tahun terakhir ini kita mendapatkan itu. Dan kalau untuk Pak Mulisandang itu penerima sati lancena kebudayaan itu cuma 1 di Sulawesi, baru beliau. Ya, baru beliau. Kenapa beliau bisa memenuhi syarat? Bisa mencapai level seperti itu. Dan pengusulan untuk menjadi maestro dan penerima itu kan memiliki kriteria dan mekanisme. Mekanisme yang ada. Itu Pak Mulisandang itu kan selama 50 tahun itu dia konsisten menggeluti kebudayaan. 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Jadi dia konsisten gitu kan, konsisten sehingga itu menjadi sedang administrasinya lengkap. Materi-materinya yang pernah dia bawakan di seminar dan sebagainya, dokumentasinya semua lengkap dan tersimpan rapi. Pak Mulisandang itu penerima sati lancena kebudayaan itu cuma 1 di Sulawesi, baru beliau. Ya, baru beliau. Kenapa beliau bisa memenuhi syarat? Bisa mencapai level seperti itu. Dan pengusulan untuk menjadi maestro dan penerima itu kan memiliki kriteria dan mekanisme. Mekanisme yang ada. Itu Pak Mulisandang itu kan selama 50 tahun itu dia konsisten menggeluti kebudayaan. 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Jadi dia konsisten gitu kan, konsisten sehingga itu menjadi sedang administrasinya lengkap. Materi-materinya yang pernah dia bawakan di seminar dan sebagainya, dokumentasinya semua lengkap dan tersimpan rapi. Tersimpan rapi. Dan memang salah satu kriteria itu kriteria untuk pengusulan itu dibutuhkan juga orang-orang di sekitarnya pengakuan bahwa betul-betul ini beliau adalah memang pelaku kebudayaan. Saya juga mengenal beliau. Kalau tidak salah dulu itu festival teater beliau kepala dinas ya. Dia tanda tangan. Jadi itu kesaksian itu ya. Itu sudah 23 tahun lalu itu ya. Berarti memang benar beliau ada ya, karena beliau saja ikut tanda tangan di festival teater. Terus apalagi yang sebentar dia? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa kita apa yang sudah menjadi warisan tak benda itu yang sudah berhasil, dan apa yang sementara ingin diajukan lagi. Ya, kita berbicara lagi kronologis. Jadi perkenalan saya dengan orang-orang kementerian itu pada saat saya diberi tugas oleh Dinas Pendidikan dan Provinsi untuk mengerjakan usulan-usulan warisan budaya tak benda. Jadi ada beberapa tahun itu saya dampingi WBTB. Ada beberapa tahun itu saya dampingi Sulbar untuk pengusulan warisan budaya tak benda itu, dan alhamdulillah itu ditetapkan. Dan pernah satu kali saya diutus oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan persentase di kementerian untuk penetapan warisan budaya tak benda. Saya dipersentase di 14 profesor atau penguji tentang warisan budaya tak benda. Alhamdulillah apa yang saya presentasikan itu pada saat itu adalah pupuk. Saya presentasikan pupuk. Alhamdulillah saat itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Pupuk. Jadi itu sudah menjadi hak milik kita sebagai orang Mandar, bahwa pupuk itu menjadi warisan budaya tak benda. Warisan kita ya. Warisan kita warisan budaya tak benda. Ya tinggal bagaimana pemerintah nanti bikin program kegiatan dengan tetap merujuk pada PPKD dengan strategi pemajuan kebudayaan. Karena dia sudah ditetapkan sebagai warisan. Bagaimana pelestariannya? Bagaimana kehadiran pemerintah daerah, provinsi tentang tentang WBTB ini mau diapakan? Jangan sudah ditetapkan, setelah itu selesai mati. Festival pupuk. Festival pupuk misalnya.
Iya kan gitu. Iya. Ya gitu kan. Atau lomba bikin Pupu pupuk misalnya. Saya kira bisa. tingkat Saya bisa. kira Karena ini ya, upaya pelestarian upaya pelestarian, dan pewarisan. pewarisan, terus ada pengimbangan, Apalagi yang pemanfaatannya. kali tidak ada juga ya? Kali tidak ada sudah ya. Kali tidak ada. Dan itu kan yang jadi masalah di Sulbar kemarin-kemarin ini dalam pengusulan warisan budaya tak benda, karena kan puncak dari objek pemotongan kepada adalah WBTB. Betul. Warisan budaya tak benda dia ditetapkan. Jadi puncaknya di situ. Jadi yang selalu jadi masalah sekarang sampai saat ini, dan alhamdulillah tahun kemarin sudah dapat lagi 3, Polomang lagi dapat 3. Yang selalu menjadi masalah Batu Sandungan adalah kajian akademik. Suatu naskah kajian akademiknya ya. Ya, itu selalu menjadi. Jadi kalau ada yang mau diusulkan, mesti ada naskah akademiknya. Naskah akademiknya, film dokumenternya, foto terkininya, dan sebagainya. Itu. Jadi kalau yang lagi di Mamasa apa ya? Kalau di Mamasa itu Mamoro yang sudah ditetapkan sebagai apalah namanya itu yang mengkramasi orang meninggalnya itu sudah ditetapkan sebagai BTB. Jadi tahun ini karena saya di Mamasa, saya juga belum melihat PPKD-nya apakah dia sudah ada SK-nya dari Bupati, karena percuma juga ada PPKD kalau belum di SK-kan oleh Bupati. Nanti kami akan lihat seperti apa itu PPKD-nya, supaya baru kita nanti bisa melangkah mau diapakan ini PPKD Kabupaten Mamasa seperti itu untuk program tahun ini. Jadi tidak serta-merta ya? Oh, tidak serta-merta. Mesti ada tahapan. Iya, mesti ada tahapan-tahapannya. Dan ini butuh dukungan dan komitmen. Iya, butuh dukungan pada saat awal mengusulkan dan tetap bantuan pemerintah setelah itu ditetapkan. Iya, ditetapkan. Dan ini WBTB itu menjadi persyaratan mutlak program-program kementerian datang ke daerah. Karena melihat dari program kementerian kayak Dana Indonesia, apa dan sebagainya, selalu merujuk PPKD, selalu merujuk pada WBTB. Jadi kalau ada program stimulan misalnya, ada program stimulan di sana, pokoknya kita mengusulkan proposal yang tidak ada hubungannya WBTB, saudara, itu langsung coret. Gitu. Itulah gunanya WBTB. Karena itu menjadi sebuah persyaratan mutlak untuk bantuan-bantuan pusat, anggaran-anggaran pusat turun ke daerah. Kayak contohnya Sande. Sande misalnya. Ini kan teman-teman ini banyak lagi bikin program-program kegiatan-kegiatan Sande dengan berbagai kreativitas dalamnya itu. Itu pasti dikasih karena Sande ada basisnya. Karena Sande itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Gitu. Jadi misalnya di kabupaten lain, di Masangkayu, Mamuju, Majene dan sebagainya, kan mesti melakukan hal yang sama. Iya, harus melakukan hal yang sama. Saya kira di teman-teman di kabupatennya sudah ada tim. Sudah ada tim. Kan di situ kan sebenarnya kan di PPKD itu kan ada namanya tim perumus PPKD. Terdiri dari berbagai unsur, pemerintah, budayawan, seniman, apa dan sebagainya, banyak unsur di dalamnya itu. Karena seyogyanya itu PPKD itu adalah dasar daripada sebuah ruang-ruang elemen-elemen yang mendukung namanya pembangunan sebuah daerah. Sebenarnya PU saja harus merujuk ke PPKD karena harus berbasis kebudayaan. Betul. Dan yang lain-lain misalnya. Jadi unsur-unsur kebudayaan kita itu mesti harus terpelihara. Gitu. Makanya itulah tujuannya PPKD mesti harus ada, karena di situ terpetakan, terbaca bahwa ada objek pemojong kebudayaan yang statusnya hampir punah misalnya. Betul. Kalau hampir punah berarti dia sudah siap untuk dilestarikan atau direvitalisasi dan sebagainya. Dia revitalisasi misalnya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan ini bukan dari puncak upayanya ya, karena ini masih banyak hal ya. Belum seberapa, baru 0,1 persen ini. Baru sedikit ya, karena terlalu banyak di daerah kita ini, di Sulawesi Barat, di 6 kabupaten kita ini, banyak sekali hal-hal yang mesti kita pelihara betul, dan itu harus kita jamin ya, sebagai warisan kita. Nah, kemudian, apa lagi ini yang mau dilakukan ke depan? Jadi, kan sudah banyak hal yang sudah dikerjakan, tapi tidak semua hal sudah selesai kan? Pasti ada lagi yang mau dikerjakan. Gitu. Jadi sekarang saya lagi
mengintip program pemerintah yang namanya program Desa Budaya. Ya, ya. Desa Budaya. Jadi sekarang ini saya lagi mengkomunikasikan bagaimana di Pulau Limanda Sumbar ini, khususnya di Pulau Mas, bukan di Pulau Limanda, saya ini bermimpi, berkeinginan Apek Banokayang sebagai cikal bakal kerajaan Balanipa dulu. Saya berusaha bagaimana empat desa ini bisa menjadi desa budaya. Jadi bukan sekedar desa wisata gitu. Bukan sekedar desa wisata. Dan alhamdulillah tahun ini Desa Napo sudah ditetapkan menjadi desa budaya. Itu kami kerja bekerjasama dengan Diknas. Tahun ini kami usulkan 4 desa, tapi baru 1 desa, itu Desa Napo yang sudah ditetapkan, sudah ada SK-nya dari. Berarti butuh ya yang lain lagi kan? Butuh yang lain. Karena kan lagi-lagi itu harus merujuk kepada PPKD sebuah kabupaten. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi ini yang menjadi target saya tahun ini dan sampai tahun depan ini, bagaimana Apek Banokayang ini, Napo sama Sundu, Tora-Tora dengan Moso ini bisa ditetapkan menjadi desa budaya. Apa sebenarnya yang meletar itu? Apek Banokayang ini adalah salah satu daerah wilayah di Kerajaan Balanipa yang memiliki otoritas dalam sebuah pengangkatan raja di Balanipa. Dan jauh sebelum Balanipa ini kan Apek Banokayang ini sudah negeri, sudah ada dia. Dia sudah punya wilayah teritorial, kekuasaan seperti itu. Dan itu dari sini Apek Banokayang itu cikal bakal raja-raja Balanipa, cikal bakal kerajaan Balanipa. Ya, ya. Dan setelah kerajaan Balanipa berjalan dengan kejayaannya ini, peranan Apek Banokayang ini tidak pernah ternafikan, bahkan tetap dia sebagai penentu. Yeah. Tetap dia sebagai penentu. Jadi tapi ini menjadi sebuah PR karena dalam perjalanan dalam konteks hari ini, nilai-nilai luhur yang dimiliki Apek Banokayang ini, kalau dilihat dari konteks hari ini sudah terkikis, jauh banyak hilang. Ya. Jadi makanya kita berharap dengan pengusulan budaya desa ini, karena nanti itu akan ada programnya itu dalam pelestarian pengembangan itu, mudah-mudahan sedikit demi sedikit itu apa yang menjadi keistimewaan dan kelebihan plus dari Apek Banokayang ini kita bisa kaji sedikit-sedikit dan bisa kita tumbuhkan sedikit-sedikit, dikembalikan sedikit-sedikit. Misalnya itu apa? Misalnya dalam OPK, objek pemojong kebudayaan itu kan salah satunya adalah dalamnya adalah bahasa. Dalam bahasa. Salah satu yang hilang di Apek Banokayang ini sudah mulai terkikis. Anak-anak ini sudah tidak bisa, terkadang tidak pasti lagi menyapa sapaan puang kepada orang-orang yang lebih tua. Gitu. Lebih tua. Dan orang-orang dulu kita itu sangat dalam bertutur kata itu sangat simbolik. Sangat simbolik. Sehingga apa yang sebenarnya dia sampaikan itu bukan sebenarnya yang dia inginkan. Jadi salah satu yang hilang itu adalah bahasa, tutur bahasa, gaya bahasa yang metafor itu. Metafor itu hampir hilang. Sekarang ini gaya bahasa sekarang ini sitapa mitolon dari sahabat nandaleba dia pengang tanah atau istilahnya orang nandaleba dia palandina dan sebagainya. Palandi. Iya gitu kan. Kerambol gitu. Kerambolnya, pantulannya itu. Gitu. Oke, saya kira menarik perbincangan kita ya. Dan kita tetap menunggu bagaimana dia bekerja. Karena kita kan harus membangun supporting di ekosistem kebudayaan kita di Pulau Limanda khususnya, ya, karena beliau konsen di sini ya sebagai orangnya kebudayaan kan. Jadi beliau ini salah satu budayawan muda kita, melakukan upaya pelestarian dan sebagainya, dan itu dilakukan secara konsisten, terus menerus. Ya. Bayangkan tadi kalau kita cerita dari awal itu dari masa kecil di Pandeglang awal, kemudian memasuki wilayah-wilayah yang
mungkin itu memerlukan sekolah yang cukup tinggi baru bisa masuk ke sana kan. Tapi kan pengalaman dan pengetahuan dan ilmu itu kan semua berbarengan. Nah, saya kira cukup dulu ya, Ya, Bung Adil ya. itu dia aja. Karena nanti yang lain saya klarifikasi di luar perbincangan ini ya. Terima kasih Anda menyimak perbincangan saya dan kapan-kapan saya